Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu junnatun wa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal wa ini mru'un qatala aw syatama falyakum inni shaimun. Hadirin yang Allah muliakan, bulan puasa adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan puasa adalah bulan penuh ampunan. Di bulan tersebut kita bisa mengoptimalkan ibadah kita. Kita bisa merefleksi diri kita. Kita bisa mengintrospeksi diri kita. Namun berkembangnya teknologi dan mudahnya akses bermedia sosial itu menjadi sebuah tantangan untuk kita dalam menjaga kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Perkembangan teknologi dan mudahnya akses media sosial itu memberikan dampak manfaat untuk kita dan memudahkan kegiatan kita dalam sehari-hari. Namun penggunaan yang tidak bijak itu memberikan dampak negatif untuk kita dan bahkan merusak pahala ibadah puasa kita. Insyaallah kultum pada saat ini kita akan membahas sebuah tema, sebuah bermedia sosial dalam berpuasa. Ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Asyamu junnatun fa iza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yajhal fa ini mrun qatala aw syatama falyaqul inni shaimun. Asyamu junnatun, bahwasanya puasa itu sebuah tameng, sebuah perisai. Fa iza kana ahadukum shaiman, maka bila ada seseorang itu berpuasa, fala yarfus, maka janganlah berkata kotor, berkata yang tidak baik, berkata yang tidak senonoh. Wala yajhal, dan janganlah berbuat hal yang bodoh, seperti halnya memfitnah, berbohong, berbuat kemaksiatan. Fa ini mrun qatala aw syatama, maka apabila ada seorang itu mengajak suatu hal yang tidak baik, kemaksiatan atau memfitnah, falyaqul, maka berkata inni shaimun, sesungguhnya saya berpuasa. Hadis tersebut menjadi sebuah pengingat untuk kita bahwasanya kita harus menjaga puasa kita agar selalu berkualitas di bulan Ramadan, agar tidak hangus puasa pahala kita nanti. Perkembangan sebuah teknologi dan mudahnya akses bermedia sosial, kita bisa melihat sebuah konten-konten di media sosial. Di media sosial kita bisa melihat suatu konten yang positif, namun tidak dipungkiri kita juga bisa melihat konten-konten yang negatif. Di konten tersebut dapat juga merusak pahala puasa kita. Di konten-konten tersebut di dunia maya tidak ada batasan seorang bisa mengunggah, mengupload foto ataupun video dan bahkan bisa dilihat oleh semua orang. Nah, disitulah tantangan kita dalam berpuasa di bulan Ramadan. Kita harus bisa menjaga bermedia sosial kita di bulan Ramadan. Di media sosial pun kita bisa mendapatkan suatu informasi-informasi yang sangat mudah. Tapi banyak juga informasi yang negatif seperti halnya gosip ataupun informasi yang tidak benar, yaitu hoax, ataupun suatu edukasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang dapat merubah suatu pemikiran kita, merubah akhlak kita, perilaku kita di bulan Ramadan.
Di media sosial, sekiranya seseorang itu berbeda suatu argumentasi, ataupun berbeda pemikiran, ataupun berbeda pilihan, itu juga dapat menyebabkan pertikaian. Di media sosial tidak melalui ucapan, tapi melalui berkomentar. Dan di situ juga dampak negatif juga adanya pertikaian di sebuah komentar, ada pula perdebatan di sebuah komentar karena suatu perbedaan pemilihan ataupun suatu perbedaan pendapat atau pemikiran. Disitulah tantangan kita selama di bulan Ramadan. Begitupun kita di bulan Ramadan nanti, ketika bermedia sosial jangan lebih dominan kita bermain media ataupun mengakses media sosial kita. Agar apa? Kita bisa memaksimalkan ibadah puasa kita dengan sangat bermanfaat. Kita bisa memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan dengan baik. Agar tidak bermalas-malasan dan lebih produktif di bulan Ramadan. Maka dari itu, bagaimana mencegahnya? Kita harus mengetahui langkah-langkah agar kita tercegah dari masalah hal tersebut di media sosial, terutama dalam bermain media sosial. Yang pertama, kita harus sadar diri. Di bulan Ramadan kita harus maksimalkan bulan tersebut dengan memperbanyak ibadah, berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memperbanyak ibadah kita dan memperoleh pahala lebih banyak. Dan yang kedua, kita harus mengatur jadwal kita dalam bermain media sosial. Pastinya mungkin yang sebelum puasa kita lebih dominan bermain HP kita dan media sosial kita 5-6 jam. Di bulan puasa kita meminimalisir hal tersebut. Dari pagi sampai sore jangan hanya bermain media sosial saja sambil menunggu waktu maghrib tiba. Kita isi waktu tersebut lebih yang bermanfaat agar waktu Ramadan tersebut lebih optimal dan maksimal dalam melaksanakan suatu ibadah di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kita perlu memilih, mensortir konten-konten video yang ada di media sosial. Pastinya di bulan Ramadan kita harus lebih memilih dan mencegah konten yang negatif. Di antaranya konten yang perlu kita pilih yaitu konten yang motivasi mengenai keislaman. Konten-konten yang negatif kita harus cegah. Kita pilih konten yang positif, di antaranya mungkin ceramah ataupun literasi keislaman dan juga motivasi keislaman yang agar memotivasi kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita lebih berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Karena di momentum tersebut, momentum yang sangat terbaik, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita melaksanakan suatu ibadah dengan baik, dan juga kita optimalkan bulan Ramadan sebaik-baik mungkin. Begitulah langkah-langkah kita bisa menjaga puasa kita dari mengakses media sosial. Semoga di bulan Ramadan kita bisa menjaga puasa kita berkualitas, memperbanyak ibadah, dan juga pahala tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.